Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Udah lama saya nggak live ya. Ini memenuhi janji untuk live ngebahas tentang Mang Oleh. Ya, kita bahas Mang Oleh yang lagi fenomenal, viral kemana-mana. Ya, ini saya nyapa teman-teman dulu. Ada Rizal Maulana. Dari mana nih Rizal Maulana? Ada Selamat Munsya. Ada Dokter Gigi Aji Cik. Nggak tahu. Bentar, saya lihat di ini ya. Saya lihat di laptop. Lebih jelas. Oke, ini dari tadi saya kerja, sekarang saya mau istirahat bentar. Makanya lalu saya live. Nah, ini saya buka ya. Oke, saya matikan. Oke, Oni asik Pak Bi live. Oke. Ikan hiu makan tomat. I love you tomat. Ya, oke. Jadi emang lagi fenomena ya. Fenomenal si Mang Olehnya. Saking populernya sampai mengalahkan popularitasnya Butejo ya. Butejo kan kemarin ramai banget tuh. Kebetulan Butejo tokoh yang nyinyir, jadi ininya cepat banget viral. Padahal sinetronnya sudah setahun lebih ya, sudah setahun lebih. Tapi baru viral setelah diupload dan kemudian diviralkan. Memang kontennya juga cukup bagus ya, memenuhi syarat untuk diviralkan. Ngomong-ngomong tentang viral ini, saya setiap bulan ada ngasih workshop ya tentang viral, diselenggarakan oleh viralmu.id. Itu ada pengumumannya. Kalau mau dengerin ya silakan. Situ saya cerita bagaimana bikin konten yang bisa viral. Nah, antara lain yang dilakukan oleh Mang Oleh ini. Mang Oleh ini memenuhi syarat untuk diviralkan. Nah, saya punya catatan di sini, yaitu bahwa Mang Oleh ini menjadi boom ya, boom dan nggak bisa diulang lagi gitu. Ya, bisa diulang lagi, jadi ya cuma sekali itu aja boom. Kalau dia harus ngulang itu pasti akan berat sekali, karena nggak semudah itu. Oke, jadi peristiwa seperti itu nggak bisa diulang. Pengalaman saya seperti itu dari mulai dulu zamannya Gepeng, itu pernah bikin juga lawakan yang akhirnya ngetop banget. Waktu itu dia ngomong itu, nah, jadi ngetop sekali. Terus Pak Bagio pernah juga, Ateng pernah juga. Jadi memang sebetulnya David Ogilvy sendiri mengatakan bahwa konten yang bagus atau iklan yang bagus itu kalau berbasis kepada humor. Sesuatu yang lucu, karena itu menghibur, dan humor itu membuat
otak kritis lengah, jadi kita bisa masukkan pesan kita langsung ke bawah sadar. Nah itu bahayanya. Seperti Mang Oleh ini kan sebetulnya roti goreng itu kan biasa aja ya, tapi karena kita dibukanya dengan humor, maka begitu masuk itu langsung nancep. Sama seperti Bu Tejo gitu. Nah sayangnya ketika diimplementasikan menjadi iklan, konsepnya mengulang dari sinetronnya. Jadi lucu itu nggak bisa diulang. Lucu itu cuma ketawa sekali. Begitu lihat, ketawa. Udah gitu, lihat kedua kali, mungkin ketawanya berkurang. Gitu. Dia cari korban lain. Dia tunjukin ke orang lain lihat sekali, ketawa. Nah itulah konsep lucu ya. Nah, konsep lucu ini ada dua jenis ya. Dua jenis. Apa namanya? Yang satu disebut lawak, yang satu disebutnya humor. Ya. Jadi ketoprak lawak dengan ketoprak humor itu beda. Nah, lawak itu pada hakikatnya yang diketawain oleh audiens itu adalah orangnya. Orangnya lucu, dan biasanya lucu buatan Indonesia itu adalah ketika ada orang yang lebih menderita dari dia. Itu konsep lucunya Indonesia. Jadi kalau lihat orang menderita itu ada dua, either dia sedih, iba, atau malah ketawa. Gitu. Ini apa namanya, pengalaman saya melihat situasi yang lucu gitu. Nah, dengan konsep ini biasanya pelawak itu menjadikan dirinya menjadi subjek ketawaan gitu. Jadi dulu Ateng menjual pendeknya, almarhum Iska menjual peseknya. Terus banyaklah di Sri Mulat itu yang seperti itu. Ini konsepnya seperti itu. Nah, ada yang dia bisa lucu ngomong sendiri. Kayak kalau sekarang stand up comedy gitu ya. Dulu ada di Lutruk itu ada Jula Juli gitu. Biasanya settingannya adalah pembantu rumah tangga. Nah, kemudian setelah main dengan tim, maka mereka mau main sepak bola. Ada yang ngumpan, ada yang makan. Gitu. Itu kalau yang ngumpan nggak dimakan, kesel banget. Terpaksa dia makan sendiri dan nggak lucu. Misalnya. Jadi ini apa namanya kaidah-kaidah yang perlu kita pahami. Nah, bagaimana caranya mengubah lawak itu yang lucu karena ngetawain orangnya menjadi lucu karena situasinya, karena suasananya. Awkward itu bisa lucu, ya, suasana yang canggung itu bisa lucu. Nah, itu disebutnya humor. Humor itu adalah situasinya yang lucu meskipun orang-orangnya bukan pelawak. Jadi kita tidak sedang ngetawain orangnya, tapi kita sedang ngetawain situasinya. Nah itu akhirnya saya pernah pakai Pak Bagio tahun 78 ya kalau salah. Itu memang orang lucu banget. Jangankan sedang lucu ya, dia serius aja kita ketawa nggak berhenti-berhenti. Saya ingat waktu kita tanda tangan kontrak. Itu notaris yang bikin kontrak itu nggak berhenti ketawa. Saya juga gitu. Karena ketika dia serius pun mimiknya tuh lucu. Waktu dia baca naskah kontrak itu sambil baca aja kita ketawa karena memang gesturnya lucu dia. Itu. Terus kemudian kalau saya banyak kok pakai pelawak zaman itu ya.
banyak kan Sri Mulat. Nah, almarhum Benyamin itu saya pernah jadikan model. Dia itu kalau ngelucu baru lucu, tapi kalau biasa aja. Nah, itu beda lagi dia. Actingnya yang bikin lucu. Nah, lalu kemudian saya robah pendekatannya. Saya ciptakan konsep di mana bukan orangnya yang diketawain, tetapi situasinya yang lucu. Itu dari lawakan akhirnya menjadi humor. Karena situasinya lucu dan humor itu bisa lebih long lasting. Kayak saya bikin iklan buat Sanaflu, itu situasinya yang awkward gitu. Jadi kebakaran, rumahnya kebakaran, terus pemadam kebakarannya datang, kemudian kebakarannya datang, kemudian ada yang bersin, dibilang minum Sanaflu gitu. Flu boleh, kerja jalan terus. Terus orang itu bingung jawabnya, belum tahu dia. Nah, orang ketawa itu. Jadi karena ceritanya sudah dibangun sebelumnya. Saya pernah kerjasama dengan almarhum Mas Basuki juga. Itu juga orangnya lucu ya, orangnya lucu. Itu tapi kalau lagi serius, diem, itu ya sama sekali kita nggak bisa ketawa gitu. Saya pernah berapa kali bikin program TV sama dia, waktu itu sama Doyo kalau salah. Itu pas lagi adegan, lagi break itu dia rasan-rasan tuh nggak lucu, rasan-rasan tuh serius. Ya. Dia bilang waktu itu, wah, malam ini, waktu itu syutingnya sampai malam ya, malam ini rasanya ada sesuatu yang magis gitu. Jadi itu pengalaman saya dengan beberapa waktu di Tiga Roda juga gitu. Kalau pas acting lucu banget, tapi kalau pas biasa ya biasa aja. Nah, saya hanya ingin menyampaikan itu aja, nggak panjang-panjang sih, karena saya harus balik kerja lagi. Ini hari Minggu itu kalau udah work from home itu udah nggak peduli Minggu, nggak peduli Sabtu, kerja terus. Nggak peduli Senin, kerja terus. Ya apa boleh buat, hiburannya ya cuma kerja. Mau keluar ke PIM nggak boleh, mau ke ke Citos nggak boleh. Ya, mau pesan makanan juga takut-takut sekarang ya. Ya untung saya sudah prepare. Saya kebetulan bikin workshop bulan November. Salah satu pesertanya itu dokter mikrobiosem. Ya. Jadi ilmunya ilmu bakteri. Saya dikasih tahu akan ada pandemi nih Pak, COVID-19. Nah, bakalan seru nih. Tapi kalau pakai mikrobiosem ini bisa membangkitkan imunitas terhadap serangan virus atau bakteri dari luar. Akhirnya saya minum dari November sampai sekarang tiap hari. Jadi yang ngikutin dulu kuliahnya bahwa saat dalam sel tubuh manusia ada bakteri bla 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 bla. Gitu. Saya ambil dari semua media Pak B, tapi yang gratisan. Apa nih? Oh, tiba-tiba muncul Oksan, Retirement Old Man. Iya. Oksan itu kalau saya bilang saya retire nggak boleh. Pak B itu nggak retire, Pak B itu refire. Mengobarkan api lagi. Udah dulu berkobar-kobar, sekarang
kobarkan lagi. Karena saya selalu mengatakan bahwa kerjaan saya itu recreation ya. Dari problem di-recreate menjadi solusi, solusi di-recreate menjadi ideas, ideas di-recreate menjadi kreasi gitu. Jadi kerjanya itu merekreasi terus gitu. Gitu. Oh, oke. Maksudnya izin ambil ilmu dari semua media Pak Bi, boleh, boleh. Asal diingat ya bahwa kalau saya bagi ilmu gratis itu bukan yang berbayar. Itu ibarat saya nyebar spare part. Jadi Anda saya kasih tahu spare part dari mobil ini bagian apa, bagian apa. Oh ini baut nih, baut ketemu mur gitu ya. Nah, itu spare partnya brand itu saya ceritakan. Kayak ini barusan saya cerita tentang humor sama lawak gitu ya. Itu. Yang berat buat Bang Oleh ini adalah mengulang sukses. Itu berat sekali. Meskipun sekarang masih viral ya. Kalau saya lihat tuh dia mulai mengendorse sana sini, sama kayak Bu Tejo mulai mengendorse sana sini. Nanti keberatan endorse, ininya hilang. Nah, sebetulnya Bang Oleh ini harusnya justru membangun personal brand-nya supaya supaya bisa lebih sustain. Kompetensinya apa sebenarnya sih? Dia itu pelawak atau penjual odading ya, atau duta UKM. Ini Pak Gubernur ini sensitif sekali sama popularitasnya. Begitu ada yang populer langsung dinaikin gitu, supaya UKM lain juga ikut ketarik. Benar sih. Cuman sustainability-nya gimana, itu yang perlu kita waspadai ya. Oke. Nah, ya kembali ke saya suka ngasih pengetahuan tentang brand. Itu memang terlalu banyak yang salah paham tentang brand ya. Dan bahayanya itu pemahaman tentang brand itu salah, tapi sudah terlanjur nyaman gitu. Jadi nyaman di dalam kesalahan. Ini yang membuat kita melingkar di tempat yang sama. Brand adalah merek, merek adalah brand adalah logo, logo adalah brand, terus gitu aja. Nggak berhenti-berhenti itu. Dan itu sudah laten, artinya nah itu Desiarnas dia bilang rasa odadingnya biasa aja Pak Bi, cuma hilangin penasaran aja karena viral. Tadi udah nyobain beli, memang betul. Jadi viral itu begitu. Jadi viral itu membangun penasaran, karena penasaran itu pemasaran. Ya, kalau sudah viral, berikutnya harus personal brand, harus membangun kompetensi gitu. Kompetensinya apa? Ya, ini ada yang penasaran. Saya penasaran dengan metode Pak Bi bikin tagline tanpa riset ya. Saya selalu berpendapat bahwa karena yang saya olah itu adalah otak manusia atau benak dari publik, maka saya berpendapat bahwa benak itu lentur ya, lentur. Yang tadinya dia pikir salah, begitu
ada pembenaran sedikit, udah langsung, oh iya benar ya. Gitu. Jadi berbaliknya itu gampang sekali. Apalagi bangsa Indonesia ini permisif ya, pemaaf pada dirinya sendiri. Mula-mula takut keluar karena COVID. Udah gitu takut keluar karena ada ancaman kalau nggak pakai masker 250.000. Terus lama-lama keluar kok nggak ada yang negor, nggak ada yang nangkep. Nah, mulai permisif tuh. Mulai, oh iya, kalau gitu nggak apa-apa nih, aman aja nih. Gitu. Begitu tetangga kena, terus kampungnya diisolasi, baru takut lagi. Jadi emang cepat sekali berbalik itu. Nah itu yang saya manfaatkan selama ini. Jadi kenapa saya nggak pakai riset? Karena riset itu yang saya dapat itu jawaban masa lalu, jawaban kemarin. Jawaban ke depan jarang banget saya dapat. Misalnya, kapan COVID ini akan berhenti? Dibikin riset kayak apapun, jawabannya nggak ketemu. Tapi kalau ditanya, kapan COVID ini dimulai? Oh, jawabannya rame itu. Mungkin ada 100 jawaban sama semua. Beda-beda tipis lah, ada yang bilang Januari, ada yang bilang Februari, ada yang bilang Maret gitu. Memang otak manusia tidak mampu menjangkau ke depan. Sehingga kalau Anda membuat sesuatu untuk ke depan, Anda jangan melakukan riset. Ya, seperti yang dilakukan oleh Amazon tuh ya, tuh. Itu juga gitu, dia bilang kalau punya rencana jangan ngomong-ngomong, kerjain aja. Bikin orang-orang tuh surprise gitu. Jadi Mang Oleh ini juga gitu, unsur surprise-nya tinggi sekali. Orang nggak nyangka gitu bahwa ada orang yang tenang banget ngomong anjing gitu tuh. Saya juga nggak masuk akal gitu. Orang ini pasti hebat banget gitu. Meskipun back in the mind saya terinformasi bahwa masyarakat Jawa Barat, terutama yang di remote, itu kata anjing itu biasa. Sama kayak misalnya ngomong aing, silaing, gitu. Anjing gitu. Itu kayaknya enak aja gitu. Sama kayak di Solo, teman saya kalau ketemu saya gitu, wasu kemana aja kamu? Gitu. Jadi sapaan pertama itu udah maki. Nggak kehitung lagi teman-teman yang di Jawa Timur. Saya kalau ketemu sama Presiden Jancuk itu pertama kali sapaan pertama ya kata Jancuk. Jancuk sama si urip mas. Tapi itu menurut saya adalah seni yang paling tinggi, yaitu mengubah makian menjadi pujian gitu. Nah ini saya lihat di ada apa namanya, ada nuansa itu di Mang Oleh ini. Jadi dan tepat sekali, tepat itu. Kenapa tepat? Sebetulnya yang bikin dia viral itu bukan orangnya sih sebenarnya, keberaniannya untuk pakai anjing, tuh. Mengakui bahwa mudah Mang Oleh rasanya anjing sekali, itu sesuatu yang luar biasa. Udah gitu cerdik sekali dia mengaitkan sama Iron Man gitu. Itu jadi materinya bikin viral lah pokoknya. Jadi nah apa yang relevan dengan situasi saat ini? Ya. Yang relevan itu gara-gara COVID, kita semua harus tinggal di rumah. Yang menjadi relevan adalah ketika kita nggak boleh keluar rumah, kita nggak boleh ngantor, nggak boleh ngumpul lebih dari 5 orang.
pernikahan di KUA nggak boleh lebih dari 10 orang. Jadi kita ini banyak dilarang nih. Jadi ada perasaan apa ya? Ada perasaan marah sebetulnya. Marah sama siapa, Pak Bi? Ya, marah aja, marah sama situasi, marah sama pemerintah kok nggak bisa ngeberesin, ya, marah sama ini dari mana sih sebenarnya si virus ini gitu ya. Itu ada, rasa marah itu ada. Jadi ada ingin diluapkan itu ada. Yang kedua rasa takut, tertekan kan. Saya udah 6 bulan nggak keluar dari ruangan ini, di sini terus. Ya Anda tahu lah, setiap kali saya live kan munculnya dari apa namanya, dari tempat ini terus. Jadi saya berhubungan dengan anak-anak yang juga udah bisa rumah, sama teman-teman, sama alumni-alumni ya lewat ini, internet aja. Lalu ada perasaan sedih, nggak tahu nih sampai kapan ya. Kemudian sedih, apa namanya, nggak tahu 6 bulan ke depan nih nasibnya gimana gitu ya. Profesi apa yang kita bisa kerjakan, terus yang tadinya ngorder pada dibatalin. Jadi masih galau seperti itu. Dan itu duduknya bukan di otak kritis, duduknya di otak bawah sadar. Kalau otak kritisnya sih udah menjawab, new normal. Ya, new normal itu pakai masker, cuci tangan, sama jaga jarak. Itu udah bisa disikapi, itu dibikin SOP yang seperti itulah semua restoran ya. Sehingga apa namanya, cara otak sadarnya atau otak kritisnya sudah punya jawabannya. Mas Yusuf Hadi itu jago sekali, dia bikin riset macam-macam, dia bikin workshop macam-macam, solusi ke depannya gimana gitu. Tapi itu kan rational thinking ya. Emosionalnya, bawah sadarnya, masih ada tiga perasaan itu. Perasaan marah, perasaan takut, sama perasaan sedih. Jeger, keluarlah Mang Oleh. Menjawab atau memberikan hiburan kepada 3 perasaan itu. Ya, marahnya keluar. Dia itu sebetulnya marah tuh karena mungkin kok orangnya nggak ada yang datang gitu ya. Saya bilang, wah udahlah, gue punya odading ini rasanya anjing sekali. Padahal sebetulnya marah mungkin ya. Itu dari gestur yang saya tangkap. Kemudian Iron Man itu dia berusaha melucu, jadi ada hiburan. Kemudian hiu makan tomat, nah itu juga kalimat yang menghibur. Jadi momentumnya pas, dapat ya. Momentumnya dapat. Kalau orang lagi nggak sedih, lagi nggak marah, mungkin malah dimarahin dia. Ini apa sih orang jualan kayak anjing-anjing? Ini analisa saya ya, jadi boleh saja bisa jadi salah, jadi jangan dipegang lah, gitu. Tapi justru membuat banyak orang yang mampu membuat ini kan kayak grand opening ya, grand opening restoran Odading gitu. Jeder, wah salesnya langsung dari ratusan ribu jadi jutaan gitu. Tapi udah gitu, apa yang dia siapkan untuk memaintain itu? Nah itu biasanya teman-teman itu menyerahkan kepada keadaan. Gitu. Lain kalau apa namanya, kita bicara organisasi ya, korporat itu, dia bikin grand opening, dia udah siapin nih untuk maintain gimana. Jadi kalau saya jadi Mang Oleh nih, bisa jadi saya salah. Kalau saya jadi Mang Oleh, begitu jegar meledak orang antri, kasih dia kupon
diskon 20% atau beli satu dapat dua untuk kunjungan yang kedua. Nah, kupon, kasih kupon. Maka orang yang sekian ribu yang seanjing-anjing itu ngantrinya, itu balik lagi yang kedua kali. Karena ada kupon itu. Itu membuat sustain kan. Udah gitu, waktu dia balik kedua kali, dia kasih kupon, ditukar sama kupon yang kedua. Untuk kunjungan ketiga, Anda dapat diskon 30%. Nah, yang mesti dihitung berapa lama nih? Dia mulai terdidik dengan rasa odadingnya dia itu. Karena experience itu membangun loyalitas. Ya. Berapa lama kira-kira nggak perlu lagi dikasih diskon, tapi orang itu tetap datang. Tunggu, 4 kali mungkin ya, 4 kali. Jadi selama 4 kali ini gue mesti apa nama nih orang. Jadi waktu datang pertama, catat nama ya, nomor WA, email, nanti kalau ada program saya kirim ke Pak Bi. Ini kartu diskonnya. Nah, udah mulai manggil Pak Bi deh. Datang kedua kali, Pak Bi apa kabar? Wah, itu engage tuh, langsung engage. Ketiga, Pak Bi, ikan hiu makan tomat, I love you so much. Nah, itu. Mulai engage. Ini yang saya pengen dengar nih program Mang Oleh ini. Jadi jangan belum udah mengendorse orang lain, mantapkan dulu yang kita punya ini, mantapkan dulu, ya. Jangan kita mengikuti irama yang ditabuh oleh orang lain. Pak Gubernur lah nabuh kendang, akhirnya dia jadi duta. Fokusnya bisa hilang nih. Kalau udah mantep, dari kaki lima udah pindah ke warung gitu ya, bolehlah jadi duta gitu ya. Ini apa namanya, pembahasan odading ya. Nah ini ada yang usul, bikin varian produk. Odading isi keju, odading isi stroberi, kan odading itu kan roti goreng sebenarnya. Isi kornet, isi Indomie, loh. Keren tuh. Nah, lebih baik fokus ke situ, jangan sibuk endorse orang lain dulu ya. Ini saran saya nih sebagai orang tua nih. Gak diturut nggak apa-apa. Saya juga ngasihnya karena simpati, bukan karena nggak suka. Saya pengen Mang Oleh ini menjadi semacam hero-nya UKM gitu ya. UKM kaki lima. Yang traffic-nya tergantung dari create traffic lewat, ya barusan terputus, dia berhasil create traffic lewat online. Nah, di situ saya kagum. Yang tadinya dia mengandalkan traffic kaki lima, kemudian dia berhasil membuat traffic dari online. Terjadi antrean gitu. Itu luar biasa, itu saya akui hebat. Nah, kehebat ini jangan sampai lewat begitu aja. Harus ada follow up programnya. Mungkin kalau ada teman-teman yang kenal, silakan disampaikan ke dia bahwa satu mungkin mulai dibuat mulai dibuat varian, kemudian tadi itu program supaya loyalty program namanya, karena kalau sudah konsumsi dia harus jadi pelanggan, itu loyalty program, bukan selling ya. Oksan, ayo di Bandung live Pak Bi, di-share ke Mang Oleh, mahal nih nasihatnya. Belum tentu diterima juga sih. Nah, tagline yang penting apa? Tagline itu yang penting, ya contohnya Mang Oleh itu nggak pakai ilmu, nggak pakai
positioning, nggak pakai apa-apa, dia bilang rasanya anjing gitu aja udah orang datang. Itu tagline-nya dia luar biasa. Kalau saya usul kepada klien saya, mungkin saya nggak dibayar. Misalnya, Indomie rasanya anjing. Kebayang nggak sih? Iya. Oke. Berarti ada Ade Londo ini bukan bukan pemiliknya ya. Bukan pemilik. Jadi mungkin dia tidak punya. Saya pikir tadinya pemilik. Jadi ya berarti dia hanya sebagai endorser saja. Oke. Pak Pi, kalau misalnya kunjungan kedua, ketiga, dan keempat diberikan diskon, pas kunjungan kelima nggak dikasih diskon, apakah akan tetap datang? Nah, di situ yang saya bilang tadi. Berapa kali menurut Anda orang akan berubah terdidik taste-nya itu setelah makan yang keberapa? Setelah makan yang kesekian, kalau dia sudah nggak bisa pindah ke odading yang lain, ya berarti udah nggak perlu diskon lagi. Itu ya, loyalty program itu seperti itu, membangun loyalitas. Rekomendasi buku Seth Godin bagus, terus Martino Meyer bagus. Ini saya taruh di meja kok. Punya Dewa Eka juga bagus. Kalau buku mah banyak yang bagus-bagus. Seth Godin ini yang bagus. Ini bagus ya. Terus Purple Cow juga bagus. Terus All Marketer Are Liar itu juga bagus. Positioningnya Ares sama Jack Trout juga bagus. Terus ini Brand Gap juga bagus. Semua buku bagus. Nih saya juga baca bukunya Kang Dewa juga. Ada bukunya. Nah, ini juga nih. Saya juga baca bukunya siapa ini? Dewangga Nusulumai. Ya, ini juga bagus. Agak-agak seragam sih, mungkin sumbernya sama. Nah, ini yang paling bagus menurut saya, tipping point, bahwa kalau Anda mau bikin campaign, Anda harus menemukan tipping point-nya. Ini gambarnya korek api nih, korek api, sebatang korek api. Korek api itu visualisasi dari tipping point. Jadi tipping point is a small things that create differences, create big difference. Jadi hal kecil yang membuat perbedaan yang besar. Makanya korek api, karena korek api itu sekecil gitu, tapi bisa bikin hutan itu terbakar. Ini yang itu buku bagus tuh, kalau Anda cari itu. Nggak tahu bahasa Indonesianya ada apa enggak. Kayak saya bikin kampanye City Branding Purwakarta, saya pakai tipping point-nya Sate Marangi gitu. Nah, di situ. Kalau logo, banyak logo-logo terkenal ya, yang sudah almarhum. Ini bukunya juga ada ya. Apalagi ini. Ada filosofi brand. Terlalu berat lah. Ada building story brand. Banyak sih buku bagus-bagus. Kalau buku di belakang saya ini nggak semuanya saya baca. Ini buku beneran nih, bukan green mat. Ini buku beneran nih. Ini buku beneran. Ini Creating Commitment, Michael O'Neill. Jadi tadi saya posting bahwa
saya posting bahwa experience is the real knowledge. Itu kata-katanya Steve Jobs. Steve Jobs bilang kalau, wah jadi ketahuan saya pakai celana kolor. Ya, experience itu adalah the real knowledge. Saya jawab, enggak juga, Papi. Kan kita bisa baca buku, nggak harus mengalami sendiri. Yang dibaca buku, nah buku itu kan juga experience orang yang dibukukan. Jadi saya berpendapat, ada pepatah mengatakan, teori is a recorded experience. Jadi teori itu adalah sebuah pengalaman yang di-record, yang dicatat. Jadi kalau kita baca teori orang, itu artinya kita membaca rekaman pengalaman dia. Makanya mengapa banyak orang yang percaya bahwa experience itu akan memberikan banyak solusi buat yang lebih muda ya. Paling nggak open horizon, jadi membuka cakrawala yang pertama, yang kedua memberikan guidelines yang lebih simple mungkin ya karena dialamin. Kemudian yang berikutnya, mungkin Anda tidak perlu melalui pengalaman sebanyak saya untuk bisa tahu apa yang saya sharing. Itu paling keuntungan yang paling menguntungkan. Terus kemudian ketika saya melakukan pekerjaan, melakukan experience itu, saya nggak cuma pakai satu ilmu, ya. Ada marketingnya di situ, tadi Anda dengar sendiri, ada sellingnya, kemudian ada loyalty programnya, kemudian ada follow up campaign-nya, kemudian ada, itu ilmu semua itu. Kalau di buku marketing nggak ada, di buku branding nggak ada, di buku selling nggak ada, follow up campaign itu nggak ada. Mereka itu asal udah terjadi transaksi selesai. Karena tujuannya profit, tujuannya duit gitu. Nah, akibatnya ketika setelah itu terjadi transaksi, terus ngapain? Nah itu bingung. Makanya saya share waktu itu kan ya, berapa seminggu lalu ya, saya share itu sebetulnya materi workshop itu. Jadi marketing itu ada 8 tangga ya, 8 tangga yang harus didaki. Yang pertama produk. Kenapa produk? Kenapa enggak konsumennya, Papi? Nah, kalau konsumen itu marketing 2.0 ya. Kalau marketing 1.0 itu produk. Karena teorinya kan product, price, place, promotion. Jadi produk dulu. Produk itu bisa market fit produk atau produk market fit. Ya. Ada produk yang market fit produk itu gini. Saya bikin produk menjawab masalah konsumen. Itu market product fit. Tapi kalau kebalikannya, saya punya produk nih. Saya cari konsumennya, namanya product market fit. Jadi both itu melibatkan market dan produk. Ini pemahaman pertama. Ya. Setelah itu kemudian harus dilakukan beberapa langkah. Sampai ke transaksi itu langkah kelima. Jadi produk, kemudian knowledge, kemudian interest atau liking, kemudian preference, baru ke purchase. Nah, itu adalah satu cycle marketing, namanya marketing 1.0. Mix-nya product, price, place, promotion. Setelah terjadi transaksi, baru mix-nya berubah. Mix-nya berubah menjadi customer, cost, convenience, sama communication.
empat ini. Jadi setelah orang itu punya experience mengkonsumsi produk, maka yang paling penting bagaimana mengubah transaksi yang sekali itu menjadi experience untuk membeli 2 kali. Ini the real branding activity. Ya. Sampai kemudian ke level ke-8, di mana konsumen Anda sudah menjadi pembela Anda. Bukan cuma pembela, tapi juga preaching. Jadi bisa menjelaskan kenapa gue pakai ini, karena gini. Jadi mendakwahkan produknya. Nah, itu banyak yang bisa. Ya. Untuk mempercepat proses 1 sampai ke 5, proses dari produk itu dibikin sampai kemudian terjadi transaksi, itu ada yang namanya market hack, yaitu selling. Jadi marketnya di jalan pintas. Dari 5 tangga dipintas jadi 1 tangga. Tangga apa? Tangga selling. Jadi selling itu jalan pintas menuju transaksi. Apakah pakai hadiah? Oh ya, monggo, yang salah tepat waktu silakan. Saya udah mau pamit juga. Di sini belum azan, baru salawatan aja. Oke, jadi semua dipercepat dengan kasih hadiah, diskon, dan segala macam. Itu selling itu adalah market hack. Atau orang mengatakan jalan pintas transaksi boleh, jalan pintas closing boleh. Nah, setelah itu baru branding. Ada nggak Pak Bi jalan pintas dari produk itu dibuat, udah disiapin pasukan advocate-nya? Ada, itu namanya brand hack. Jalan pintas menuju pembela-pembela. Kalau sekarang pembela-pembela, kalau dulu istilah saya, sebelum marketing 3.0 sama 4.0 itu dilahirkan, brand hack-nya itu sampai kepada membangun ikatan emosi. Jadi bagaimana membuat konsumen itu mempunyai ikatan emosi dengan produk kita. Itu zaman saya praktek itu dengan broadcast. Sekarang sudah muncul bagaimana produk kita menjadi jati diri dan bagaimana produk kita itu dipuja. Ya, waduh, Mas Helpung, super sekali ilmunya Pak. Saya kuliah manajemen tapi nggak dapat ilmu seperti ini. Dipahami, karena biasanya perkuliahan itu bukunya tidak update ya. Buku paling muda itu mungkin bisa 8 tahun, 10 tahun gitu. Jadi emang udah agak ketinggalan, mengingat percepatan disruption digital ini luar biasa. Jadi saya mempelajarinya bukan dari buku ini banyak yang relevan. Saya membacanya dari online ya. Oke, mau tahu lebih banyak tentang brand hack? Saya ngaku ya, brand hack sampai ke tingkat ikatan emosi itu saya bisa, karena saya pernah mengalami itu. Tapi kalau brand hack sampai tingkat membuat komunal itu, sekarang baru saya coba, saya praktekkan. Melihat pengamatan dari komunal-komunal yang sudah ada ya, dan brand hack sampai ke advocate, sampai ke membela. Nah itu saya belum pernah mempraktekkan itu. Tapi sampai 3/4 ya sudah sampai. Ini udah tahu nih materi 3.0 ya. Jadi
teman-teman, marketing 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0 itu bukan saya ngarang loh, bukan. Itu saya temukan melalui googling, jadi melalui googling. Karena saya penasaran kok ada marketing 4C gitu ya. Oh ternyata marketing 4C itu sampai ke level marketing 4.0. Dan saya lihat sendiri buktinya, Nike melakukan itu, Apple melakukan itu, Steve Jobs melakukan itu. Jadi terbukti oleh orang lain nih, saya belum bukti. Irnur Hayati, Pak Pi, dalam kondisi sekarang apa bijak kalau mengeluarkan produk baru yang lebih ekonomis dan praktis? Produk saya minuman rempah. Zaman sekarang ini yang laku 3, ya, produk health, produk wealth, dan relation. Ini teorinya Denny Santoso. Ya. Saya juga baru dengar tadi siang. Wealth itu adalah kesehatan. Apapun menyangkut kesehatan laku. Wealth itu kekayaan. Apapun menyangkut kekayaan laku, misalnya cara kaya dapat duit sambil rebahan, itu laku. Terus yang terakhir itu relationship. Karena orang itu tetap membutuhkan kehidupan sosial. Sekarang ini kehidupan sosial kita dipasung nih, saya nggak bisa ketemu Anda nggak bisa ketemu saya. Pak Pi, saya ke rumah ya. Oh jangan, saya parno nih. Nolak orang datang itu enak aja sekarang. Kalau dulu, waduh, dosa tuh. Nah, apa namanya? Oke. Teman-teman yang mau sharing bisa DM ya, pengen nambah ilmu dan link. Oke. Baik, saya kira udah waktunya. Barusan azan baru bunyi, kita waktunya sholat isya. Makasih udah dengerin ocehan saya. Udah lama ya saya nggak live di IG. Sebetulnya ada etika ya, ada etika. Saya pengen nyampaikan aja. Kalau saya lagi sharing ya tentang Mang Oleh gitu ya, maka pertanyaan itu sebaiknya tentang topik yang lagi dibicarakan. Itu adalah etika di dalam sharing ya. Kalau yang ditanya, Pak Pi, saya bisnis, saya lagi sharing tentang Mang Oleh gitu. Terus nanya, Pak Pi, saya bisnisnya jilbab, baju muslim. Ada tips nggak? Itu saya merasa itu tidak etis pertanyaan itu, karena lagi ngomongin Mang Oleh, terus kemudian saya dipindahkan ke masalah dia gitu. Karena pertanyaan itu kan memindahkan masalah. Gitu. Nah ini mudah-mudahan teman-teman mulai belajar ya bahwa sebaiknya tidak mengalihkan topik atau memindahkan masalah Anda ke saya. Tapi saya jualan jilbab nih, kenapa saya nggak laku loh? Itu kan masalah Anda, bukan masalah saya kok nanyanya ke saya. Gitu. Jadi itu masalah etika. Baik, anyway terima kasih banyak sudah ditemenin, udah 166 orang masih bertahan. Mungkin saya akan mulai rajin live lagi. Saya sempat live itu tiap hari itu. Atau awal-awal pandemi itu, apalagi sampai bulan puasa selesai gitu. Saya hitung tuh 60 hari saya, setiap hari saya live. Ya karena saya merasa bertanggung jawab terhadap alumni saya. Ngajarin terus dilepas itu, wah rasanya nggak enak banget. Oke. Saya usahakan 2-3 hari sekali saya live. Enaknya jam-jam habis isya kali ya, jadi nggak terganggu sama
sholat isya. Tadinya saya mau habis isya, tapi saya janjian sama anak saya ada melihat acara yang di Zoom yang dia prepare. Jadi saya pengen lihat kayak apa sih gitu. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Maafkan orang yang tua ini kadang-kadang terjadi communication gap ya. Sekali lagi mohon maaf. Saya cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.